Salam, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya sahabat-sahabat Kristus? Luar biasa. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu online GKJ Tanjung Tirto. Hari ini kita akan dipandu oleh Kak Dina, juga ada Kak Sela, ada Kak Kelvin. Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Biar lebih semangat ya. Sekolah minggu pada hari ini kita akan berdoa bersama-sama dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau kembali kumpulkan kami anak-anak sekolah minggu GKJ Tanjung Tirto pada hari ini ya Tuhan. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah pimpin kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap perjalanan kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kau pimpin dari awal dengan hingga akhir ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kalentika. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian terima kasih Tuhan. Sambil gerakan ya. Untuk kabar
GKJ Tanjung Tirto. Selamat pagi untuk kita semuanya. Oh iya, adik-adik udah pada siap belum mau dengerin sabda firman Tuhan hari ini? Ayo coba angkat tangan, siapa aja ya yang udah siap? Oke, kalau adik-adik di rumah udah pada siap untuk dengerin sabda firman Tuhan, yuk sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo coba adik-adik yang ada di rumah mengambil sikap duduk yang baik dan benar. Lalu kita lipat kedua tangan kita dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa jika pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama dengan teman-teman melalui sekolah minggu online GKJ Tanjung Tirto. Dan saat ini ya Bapa, kami juga rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami, anak-anak-Mu, sehingga saat ini kami Engkau mampukan untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami naikkan doa kami melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini akan terambil dari ada yang tahu nggak sih setelah Injil Lukas itu Injil apa? Ayo coba angkat tangan yang tahu. Coba adik-adik di rumah jawab dong. Setelah Injil Lukas itu Injil apa ya kira-kira? Apa? Injil Markus? Masa Injil Markus sih setelah Injil Lukas? Ayo coba diingat-ingat lagi. Setelah Injil Lukas itu Injil apa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Iya? Betul. Setelah Injil Lukas adalah Injil Yohanes. Dan bacaan kita pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes. Yuk sekarang kalau gitu adik-adik siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Kita siapkan Alkitab kita. Oh iya, nanti waktu kita membaca Alkitab, kita akan membacanya secara bergiliran ya. Yang ayat ganjil itu dibaca oleh adik-adik yang cowok, lalu yang ayat genap akan dibaca oleh adik-adik yang cewek. Dan nanti waktu membaca, Mbak Tika akan membantu adik-adik untuk membaca keseluruhan ayatnya. Tapi adik-adik di rumah harus ikut membaca juga. Oke? Oke, kalau gitu kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Nah, kita tadi kan udah membaca firman Tuhan. Dan untuk tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah Allah sahabatku, aku sahabatmu. Oh iya adik-adik, adik-adik punya temen gak sih? Apa? Pasti punya kan ya, Mbak Dika juga percaya pasti adik-adik punya banyak teman. Tapi kalau sahabat, adik-adik punya gak sih sahabat? Sahabat? Oh sahabat. Punya gak? Pasti punya juga kan ya. Tapi bentar deh, adik-adik tahu gak sih bedanya teman sama sahabat itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi gini adik-adik. Yang pertama, kalau teman itu adalah mereka yang tidak mengenal kita secara dekat. Misalkan nih, adik-adik pergi ke tempat wisata bersama dengan seluruh keluarga. Lalu di sana adik-adik bertemu dengan teman sebaya adik-adik. Lalu adik-adik bermain bersama, berbagi cerita bersama. Nah, mereka adalah teman adik-adik. Mereka bukan sahabat adik-adik karena mereka tidak mengenal adik-adik secara dekat. Mereka tidak tahu mainan kesukaan adik-adik. Mereka tidak tahu apa sih yang jadi makanan kesukaan adik-adik. Atau misalkan, kira-kira hobi adik-adik apa ya? Mereka tuh gak tahu karena mereka gak kenal dekat dengan adik-adik. Misalkan, kalau ayah, Mbak Tika, kalau ibu, kalau aku punya kakak atau aku punya adik, itu termasuk sahabat aku atau teman aku ya? Nah, kalau mereka, kalau ayah, ibu, kakak, terus nenek, kakek, adik, misalkan mereka adalah sahabat adik-adik. Mereka bukan teman adik-adik karena mereka mengenal dekat dan tahu siapa sebenarnya adik-adik. Mereka tahu makanan kesukaan adik-adik itu apa, hobinya, lalu apalagi ya mainannya itu yang disukai apa dan lain sebagainya itu mereka tahu. Jadi mereka adalah sahabat adik-adik. Dan yang paling penting, kalau yang namanya sahabat itu mereka tidak hanya ada ketika adik-adik merasa senang nih. Gak ada hanya karena adik-adik merasa happy begitu. Jadi ketika adik-adik merasa sedih, mereka sahabat-sahabat adik-adik pasti selalu ada di samping adik-adik. Nah, itu jadi adik-adik. Jadi adik-adik udah tahu ya bedanya teman dan juga sahabat. Nah, di dalam bacaan kita pagi hari ini, Tuhan Yesus secara luar biasa telah menyebut kita sebagai sahabatnya. Dan kita tidak dianggap sebagai hanya teman adik-adik. Wow, itu sungguh merupakan berita yang luar biasa dan menggembirakan bagi kita semua. Bahwa Tuhan mau menganggap setiap kita adalah sebagai sahabatnya ketika kita mau untuk melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan gak pilih-pilih nih. Misalkan kamu nakal nih, kamu jahil nih, kamu usil, kamu sukanya ngolok-ngolok, gak mau berbagi. Tuhan Yesus gak pernah berpikiran seperti itu. Jadi setiap orang, setiap anak, bahkan Mbak Tika, guru-guru sekolah minggu, adik-adik, dan semua orang diangkat sebagai Yesus sebagai sahabatnya, bukan hanya sebagai teman. Jadi untuk kita yang telah dianggap sebagai sahabat oleh Tuhan Yesus, kita juga harus mau menjadi apa? Menjadi sahabat bagi orang lain. Ketika Tuhan telah menjadikan kita sebagai sahabatnya, apa seharusnya yang kita lakukan? Kita juga harus mau menjadi sahabat bagi orang lain.
Artinya kita tidak boleh memilih-milih. Dia pernah nakal kok Mbak Tika sama aku, nggak mau. Dia kan usil, dia kan jahil, dia pelit tahu. Jadi aku nggak mau sahabatan sama dia. Nah, kayak gitu nggak boleh. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah menjadikan setiap kita adalah sahabatnya. Tuhan Yesus tidak pilih siapa yang akan menjadi sahabatnya. Kita sebagai sahabat Tuhan Yesus juga harus bisa meneladan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita, yaitu dengan menjadi sahabat bagi semua orang. Setiap orang, tidak peduli orang itu jahil, tidak peduli orang itu pernah membuat adik-adik nangis, tidak peduli orang itu nakal, lalu pelit dan lain sebagainya. Kita harus tetap mau memberikan diri menjadi sahabat bagi semua orang. Nah kalau gitu bisa nggak adik-adik janji untuk mau menjadi sahabat bagi semua orang? Bisa? Yuk, pasti adik-adik bisa. Sekarang coba kita angkat kedua tangan kita. Kita silangkan kedua jari kelingking kita seperti ini. Dan kita ucapkan, saya berjanji menjadi sahabat bagi semua orang. Yuk diulangi sekali lagi ya. Yang kenceng, saya berjanji menjadi sahabat bagi semua orang. Yuk sekali lagi yuk kita ulangin yang kenceng banget. Saya berjanji jadi sahabat bagi semua orang. Nah gitu dong. Tapi jangan lupa ya janjinya ditepatin. Karena janji yang adik-adik ikrarkan tadi bukan janji kepada Mbak Tika, bukan janji kepada teman-teman, bukan janji kepada guru sekolah minggu, tetapi janji langsung kepada Tuhan Yesus bahwa adik-adik mau untuk menjadi sahabat bagi semua orang seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua. Janji ya, ditepatin ya. Oke. Nah, karena tadi kita sudah berjanji kalau kita mau menjadi sahabat bagi semua orang seperti Tuhan Yesus telah menjadi sahabat yang setia bagi kita, mari kita bersama-sama menyanyikan satu buah lagu. Ada satu sobatku yang setia. Nanti kalau adik-adik belum pernah tahu lagu ini, adik-adik bisa minta aja oleh mama, papa, kakak, dan saudara-saudara yang ada di dekat adik-adik. Oke? Sudah siap untuk bernyanyi bersama? Yuk bersama-sama kita menyanyikan Ada Satu Sobatku yang Setia.
adik-adik, lagunya tadi nggak susah kan ya? Enggak dong pastinya. Misalkan adik-adik belum ada yang hafal begitu sama lirik lagunya, belum terlalu familiar sama lagunya, nanti adik-adik bisa berlatih lagi di rumah bersama dengan keluarga. Bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Luar biasa indah ya. Ya, kita harus belajar untuk bersahabat dengan semua orang karena kita semua ini adalah sahabat Kristus. Kita tidak boleh membeda-bedakan apapun agama kita, apapun suku kita, walaupun kita semua berbeda, kita harus bersahabat dengan semua orang. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita hibur. Kalau ada yang kesulitan, kita tolong ya adik-adik, karena kita semua adalah sahabat Kristus. Ya, setelah ini kita akan memberikan persembahan kita kumpulkan seperti biasa ya adik-adik, dikumpulkan di orang tua dulu, lalu besok kalau ketemu kakak sekolah minggu atau dapat dikumpulkan di gereja. Kita akan iringi dengan pujian dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin sebagian dari sekolah minggu online hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat membawa kami semakin mengenal lagi akan nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi sahabat Kristus ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjadi sahabat untuk teman-teman kami semua tanpa kami membedakan agama maupun suku ya Tuhan. Kau telah selalu sertai kami ya Tuhan agar kami tetap ada di jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu tuntun bangsa ini untuk semakin lebih baik lagi. Engkau pimpin pemerintah dari presiden hingga ke RT RW ya Tuhan, Kau yang selalu turut campur tangan dalam menghadapi setiap permasalahan ya Tuhan. Dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan, juga bencana-bencana alam, kiranya Engkau tolong setiap korban-korbannya ya Tuhan. Engkau yang akan pulihkan jiwa mereka, Engkau yang akan selalu berikan penghiburan ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, Kau selalu berikan kesehatan, Kau berikan kesabaran dalam mendidik kami, anak-anaknya ya Tuhan. Kau pimpin dalam kerjaannya ya Tuhan. Tuhan pimpin pula kami ya Tuhan dalam kami belajar, walaupun kami masih sekolah secara online ya Tuhan. Kau yang akan selalu tuntun kami ya Tuhan agar kami dapat belajar dengan giat dan dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami ya Tuhan. Tuhan, juga berdoa untuk sekolah minggu di GKJ Tanjung Tirto ini ya Tuhan. Terus pimpin kami anak-anak-Mu, kami guru-guru sekolah minggu, Kau yang selalu sertai dan berkati ya Tuhan. Tuhan, berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bersama seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita taruhkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, sebelum kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai adik-adik sekalian dalam persekutuan Sang Roh Kudus selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di sekolah minggu online minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Oke adik-adik, sekolah minggu online hari ini telah selesai ya. Tapi jangan sedih karena besok hari Minggu kita akan ketemu lagi di sekolah minggu online GKJ Tanjung Tirto. Sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, kita nyanyi satu lagu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Tetap semangat. Tetap rajin cuci tangan, pakai masker. Dadah, Tuhan memberkati.